Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan latihan soal untuk bab turunan parsial. Soal yang pertama, diberikan Z sama dengan 2x kuadrat dikurang 3xy ditambah 4y kuadrat. Diminta untuk mencari turunan parsial Z terhadap variabel X dan turunan parsial Z terhadap variabel Y. Ingat kembali, dalam turunan parsial, kalau terhadap variabel X, maka selain dari variabel X yaitu konstanta. Jadi yang diturunkan hanya yang mempunyai variabel X. Jadi di sini 4x dikurang 3y. Karena di sini ada variabel X-nya. Yang ini 0. Selanjutnya turunan Z terhadap variabel Y. Turunan Z terhadap variabel Y. Jadi turunannya yaitu hanya variabel Y yang diturunkan. Di minus 3x ditambah 8y. Selanjutnya soal nomor 2. Ini diberikan Z sama dengan x kuadrat per y ditambah y kuadrat per x. Diminta mencari turunan parsial Z terhadap variabel X dan turunan parsial Z terhadap variabel Y. Ada dua cara untuk mencari turunannya ini. Bisa kita menggunakan rumus aturan pembagian pada turunan, atau juga bisa kita gunakan terlebih dahulu perkalian silang dan diturunkan menggunakan aturan turunan pembagian. Di sini menggunakan cara kedua, jadi kita kalikan terlebih dahulu. Jadi Z sama dengan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 per XY. Jadi kita menggunakan rumus aturan pembagian untuk turunannya. Berarti U per V aksen sama dengan U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Yang pertama, untuk turunan parsial Z terhadap variabel X. Jadi yang jadi U aksen U, yang ini U, di P. Nah, kasih masuk turunan U, yaitu terhadap variabel X, 3x pangkat 2 dikali V-nya XY dikurang V aksennya. Dan terhadap variabel X, Y punya X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 per XY pangkat 2. Selanjutnya kita lakukan perkalian aljabar biasa. Jadi 3x pangkat 3 Y dikurang X pangkat 3Y ditambah Y berpangkat 4 per
X kuadrat Y kuadrat. Selanjutnya kita lakukan operasi aljabar. Jadi 2x pangkat 3 Y ditambah Y pangkat 4 per X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nah, di sini ada Y. Bisa kita keluarkan. Y-nya jadi Y dikali 2x pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 per ini X kuadrat kali Y kuadrat. Jadi sisa habis ini 1 sisa 2x pangkat 3 tambah Y pangkat 3 per X kuadrat Y. Nah, bentuk yang ini bisa kita sederhanakan kembali. Jadi 2x pangkat 3 per X kuadrat Y tambah Y pangkat 3 per X kuadrat Y. Jadi didapatkan bentuk sederhananya yaitu 2x per Y ditambah Y kuadrat per X kuadrat. Selanjutnya kita cari turunan parsial Z terhadap variabel Y. Turunan parsial Z terhadap variabel Y. Jadi kita di sini kasih masuk aksennya terhadap variabel Y, jadi cuma variabel Y 3Y berpangkat 2 dikali XY dikurang V aksennya X dikali X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 per XY berpangkat 2. Kita lakukan operasi aljabar. Di sini 3x Y pangkat 3 dikurang X pangkat 4 dikurang X Y pangkat 3 per X kuadrat Y kuadrat. Jadi kita lakukan operasi di sini 2x Y pangkat 3 dikurang X pangkat 4 per X pangkat 2 Y berpangkat 2. Di sini ada variabel yang sama-sama dimiliki X. Jadi bisa dikeluarkan. X dikali 2Y pangkat 3 dikurang X pangkat 3 per X pangkat 2 Y pangkat 2. X yang bisa habis, yang atas dan 2. Jadi 2Y pangkat 3 dikurang X pangkat 3 per X Y pangkat 2. Atau dapat kita pisah untuk membentuk penyelesaian lebih sederhana. 2Y pangkat 3 per XY pangkat 2 dikurang X pangkat 3 per XY pangkat 2.
ini Y-nya, terus kalau yang ini X-nya. Dia hanya memisahkan 2Y per X dikurang X kuadrat per Y kuadrat. Selanjutnya, soal nomor 3. Di sini ada bentuk Z sama dengan arcus tan X kuadrat Y, dimana kita akan mencari turunan parsial Z terhadap variabel X dan turunan parsial Z terhadap variabel Y. Sebelumnya, ingat kembali kalau kita menurunkan bentuk fungsi trigonometri seperti ini, fungsi trigono, kita lihat terlebih dahulu untuk fungsi bentuk trigonometrinya dulu yang diturunkan. Bentuk trigononya, terus bentuk fungsi di dalam trigonominya. Nah, jadi kita akan cari dulu turunan bentuk trigononya. Kita cari turunan. Cari turunannya. Nah, cara cari turunannya ini kita misalkan di sini Y sama dengan arcus tan X, dimana kita pindahkan di sini, kita bawa tannya ke sini, jadi tan Y sama dengan X. Setelah kita bentuk tan Y sama dengan X, kita lakukan turunan pada pihak kanan dan pihak kiri terhadap variabel X. Jadi turunan tan Y yaitu secant kuadrat Y dy per dx. Turunan X adalah 1. Jadi turunan trigonometrinya dy per dx sama dengan 1 per secant kuadrat Y. Nah, ingat bentuk ini secant kuadrat Y ada dalam bentuk identitas trigonometri. Bentuk identitasnya itu identitas trigono, yaitu 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Jadi dapat kita ubah ini menjadi dy per dx sama dengan secant kuadratnya kita ganti jadi 1 tambah tan kuadrat Y, karena kita ubah ini variabel Y, 1 per 1 ditambah tan kuadrat Y. Nah, tan kuadrat Y yang ini kita kembalikan ke permisalan ini yang tadi kita di awal dapatkan, yaitu X sama dengan tan Y. Jadi kita dapatkan turunan trigonometri untuk arcus tan X ini dy per dx sama dengan 1 per 1 ditambah X kuadrat. Nah,
kita sudah dapat bentuk turunan untuk bentuk trigonometrinya. Selanjutnya kita akan mencari turunan untuk fungsi di dalam trigononya. Langsung saja kita kaitkan dengan turunan parsial. Jadi turunan parsial Z terhadap variabel X sama dengan 1 per 1 ditambah X kuadratnya kita ganti di sini. Nih, X kuadratnya kita ganti karena di soal adalah X kuadrat Y. Jadi kita ganti di sini. Kita ganti turunan parsial Z terhadap variabel X Y1 per 1 ditambah X kuadrat Y kuadrat dikali bentuk dalam ini X kuadrat Y. Ini nih. Kita lakukan turunan untuk fungsi trigonometrik. Jadi dimulai dari trigononya, terus fungsi di dalam trigonometrinya. Ingat terhadap variabel X, jadi di sini adalah 2XY. Jadi didapatkan 2XY per 1 ditambah X pangkat 4 Y pangkat 2. Selanjutnya kita cari turunan parsial Z terhadap variabel Y. Sama, kita masukkan 1 per 1 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali bentuk fungsi trigonometrinya ini, tapi terhadap variabel Y. Jadi kita masukkan di sini terhadap variabel Y. Saat diturunkan di sini hasilnya X pangkat 2 karena Y-nya diturunkan sama dengan 1. Jadi bentuknya itu X kuadrat per 1 ditambah X pangkat 4 Y pangkat 2. Jadi cara untuk menurunkan kalau bentuk trigonometri, kita turunkan dulu terlebih dahulu bentuk trigonometrinya, terus bentuk fungsi dalam trigonometrinya. Selanjutnya ke nomor 4. Nomor 4 ini diberikan fungsi Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y tambah Y kuadrat. Kita diminta mencari turunan totalnya atau DZ. Nah, turunan total ini bentuknya yaitu turunan parsial Z terhadap variabel X dikali DX ditambah turunan parsial Z terhadap variabel Y dikali DY. Nah, terlebih dahulu kita akan cari turunan parsial terhadap variabel X dan variabel Y. Sini turunan parsial Z terhadap variabel Y sama dengan, lihat bentuk akar, jadi kita bentuknya dapat kita kasih ini X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 1/2 karena nilai akar sama dengan 1/2. Kita turunkan dulu pangkatnya 1/2 X kuadrat ditambah Y kuadrat, terus setelah diturunkan kita kurangkan 1.
pangkatnya, jadi minus 1/2. Terus turunan dari fungsi di dalam ini, terhadap variabel y, jadi kali pangkat dikali 2y. Nah, di sini ada 2 dicoret. Misalkan y per akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Selanjutnya kita cari untuk variabel x lagi. Turunan parsial z, itu kok gini, turunan parsial z terhadap variabel x. Sama caranya, kita turunkan terlebih dahulu pangkatnya 1/2 dikali x pangkat 2 ditambah y kuadrat, pangkatnya dikurang 1 jadi berpangkat minus 1/2 dikali turunan fungsinya terhadap variabel x, jadi 2x, sama dengan 2-nya dapat dicoret. Kita sederhanakan bentuknya jadi x per akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Jadi kita dapat bentuk ini menjadi dz sama dengan, kan ini x, jadi kita bentuk jadi x dikali dx ditambah y dikali dy per akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Atau dapat juga kalau kita mau pisahkan jadi seperti ini, dz sama dengan x per akar x kuadrat ditambah y kuadrat dikali dx ditambah y per akar x kuadrat ditambah y kuadrat dikali dy. Selanjutnya ke soal nomor 5, diberikan z sama dengan ln x kuadrat ditambah y kuadrat dan x sama dengan e berpangkat minus t dan y sama dengan e berpangkat t. Kita diminta mencari diferensial total atau dz per dt. Nah, kita buat dulu bentuk turunan totalnya, dz per dt sama dengan do z per do x dikali turunan x terhadap variabel t ditambah do z per do y dikali dy per dt. Nah, bentuk ini kita akan cari terlebih dahulu bentuk turunan parsialnya untuk variabel x dan variabel y. Do z per do x, kita lakukan turunan, ini adalah fungsi logaritma asli, jadi ln. Kita turunkannya dengan cara 1 per fungsinya x kuadrat
ditambah y kuadrat dikali turunan dari fungsinya terhadap variabel x. Jadi 2x didapatkan 2x per x kuadrat ditambah y kuadrat. Selanjutnya turunan parsial z terhadap variabel y. 1 per fungsinya x kuadrat ditambah y kuadrat dikali turunan fungsinya kali 2y sama dengan 2y per x kuadrat ditambah y kuadrat. Setelah kita dapat turunan parsialnya, kita turunkan fungsi-fungsinya x dan y. Turunan x terhadap variabel t. Ini fungsi eksponen asli, jadi kita tuliskan terlebih dahulu e berpangkat minus t, terus dikali pangkat turunannya terhadap variabel t, jadi dikali minus 1. Didapatkan minus e berpangkat minus t. Selanjutnya turunan y terhadap variabel t. E berpangkat t dikali turunan pangkatnya itu 1. Jadi didapat e berpangkat t. Nah, setelah dapat semuanya komponen penyusun turunan totalnya, diferensial totalnya, kita kasih masuk. Ke sini. Jadi dz per dt sama dengan 2x per x kuadrat ditambah y kuadrat dikali dx per dt minus e berpangkat minus t ditambah turunan parsial z terhadap variabel y 2y per x kuadrat ditambah y kuadrat dikali e berpangkat t. Nah, bentuknya yang ini kita lihat ada dua, dapat kita keluarkan, kita perbaiki bentuknya ini jadi 2 dikali nya juga dapat kita perbaiki bentuknya jadi 2y dikali e berpangkat t minus, karena minus ini minus e berpangkat kita tulis dulu variabelnya x berpangkat e berpangkat minus t di sini per x kuadrat ditambah y kuadrat. Jadi ini penyelesaiannya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Diberikan U sama dengan X berpangkat 2, Y berpangkat 3, Y berpangkat 3, X sama dengan 2T berpangkat 3, dan Y sama dengan 3T berpangkat 2. Kita akan mencari turunan totalnya atau du per dt. Nah, untuk du per dt ini merupakan turunan parsial u, di sini u, pakai u, turunan parsial u terhadap variabel x kali turunan x terhadap variabel t ditambah
turunan parsial U terhadap variabel Y dikali turunan Y terhadap variabel T. Nah, kita cari satu persatu. Pertama, turunan kita langsung saja. Turunan parsial U per X. Jadi yang diturunkan hanya variabel X. Dapat di sini 2X Y berpangkat 2X Y berpangkat 3 dikali turunan X terhadap variabel T ini dikali 6T pangkat 2 ditambah turunan parsial U terhadap variabel Y, jadi hanya variabel Y yang diturunkan. 3X berpangkat 2 Y berpangkat 2 dikali turunan Y terhadap T ini dikali 6T. Jadi ini merupakan bentuk turunan total untuk fungsi U.